Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Halaman berapa? Lupa saya. 211. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang kita muliakan akhuna Ustadzuna Al-Ustadz Umar beserta keluarga, semoga senantiasa di dalam rahmah wa ridha Allah subhanahu wa ta'ala fi kanafihi wa hifzihi wa riayatihi zahirihim wa batinihim di dunia wal akhirah. Ahbab sekalian, insyaallah kita tetap menyambung bacaan kitab kita seperti yang sudah kita baca sejak 21 Ramadan. Halaman 211 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab al-kitab adabus suhbah lil Imam Abul Mawahib Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min haqqil akh 'alal akh alla yabghudhu zatahu idza waqa'a fi ma la yanbaghi. Merupakan hak atas saudara yaitu untuk tidak membenci dirinya ketika ia terjadi pada sesuatu yang tidak sepatutnya. Jadi kalau sahabat kita, saudara kita, kawan kita salah, melakukan kesalahan, ya kita tidak boleh benci dirinya. Yang kita benci adalah sifatnya. Wa min kalami Sayyidi Ali Al-Khawas rahmatullahi alaihi adawatuna li af'ali man amarana al-haqqu ta'ala bi adawatihi adawatan syar'iyyah. Wa adawatuna li dzatihi adawatun tabi'iyyah. Wa sa'adatu fi syar'iyyah la fi tabi'iyyah. Wal ghalib bin nas bughduhum li dzati man sami'u anhu annahu waqa'a fi muharram. Wa amma in sami'u anhu annahu takallama fihim bi syai'in yakrahunah fa innahum yakrahuna awladah fadlan an dzatihi wa yahtaqirunahu ziyadatan an dzalik wa rubbama yaz'amu ba'duhum
annahu musibun fi ihtiqarihi lah wa ghaba anhu min al-jahlil mahd ihtiqaru 'abdin i'tana bihi al-haqq ta'ala wa akhrajahu min al-'adami ila al-wujud. Daripada perkataan Sayyidina Ali Al-Khawas bahwa musuh kita adalah, artinya musuh itu dalam agama bukan musuh untuk dibenci ya, dibenci, disakiti, bukan. Musuh di sini dalam bahasa agama adalah musabaqah, berlomba untuk kalah dan menang. Itu dalam kebaikan, itu namanya musuh. Kita jangan sampai kalah dengan syaitan, misalnya dengan nafsu, untuk mengikuti ajakannya kepada keburukan, tetapi kita lawan, kita jadikan musuh agar kita tetap melakukan kebaikan dan menang dalam kebaikan. Itu yang dimaksud musuh dalam istilah agama. Bukan musuh tabi'iyah, tetapi musuh syar'iyah. Kalau musuh tabi'iyah yakni musuh nafsiyah, syahwaniyah, itu hayawan. Jika musuh untuk disakiti, ya, dibunuh, ya. Hatta kita dalam peperangan, meskipun itu kita menyebut musuh, ya, peperangan kepada orang kafir misalnya, itu pun kalau mereka menyerang, ya, kalau mereka memenuhi syarat untuk kita serang, ya, membunuh agar kita tidak dibunuh, itu pun dalam peperangan. Tapi di luar itu, agama meskipun dalam Al-Quran ayat-ayat Mekah ada kalimat yuqatilun, tapi maknanya adalah, ulama semua menafsirkan, dan di zaman para sahabat pun memahaminya adalah yujahidun, ya. Itu untuk berjihad demi mengangkat kebenaran. Jadi musuh itu ada adawah syar'iyah, ada adawah tabi'iyah, ada musuh, ya, bersifat syarak, musuh agama, dan ada musuh bersifat tabi'iyah, nafsiyah. Setan itu musuh bersifat agama. Ngapain kita nyaci maki setan? Setan sudah rajim indallah. Rajim artinya hancur, lemah, mal'un. Gitu. Setan menggoda kita, kita kalah. Kita ngamuk-ngamuk, dasar setan. Nah, kenapa setan yang domelin? Ya. Kita yang mesti membentengi diri agar menang. Jadi musuh dalam agama itu menang dan kalah dalam melakukan kebaikan. Nah, maka begitu juga kita melihat saudara kita, sahabat kita melakukan kesalahan menurut agama. Maka yang kita musuhi adalah perbuatannya, ya, sifatnya, bukan orangnya. Gitu. Musuh kita itu perbuatan orang yang Allah perintahkan untuk memusuhinya secara syar'iyah. Jadi permusuhannya permusuhan secara syar'iyah. Tadi itu permusuhan syariah itu, kita mesti melawan dia untuk tidak terpengaruh kepada perbuatan buruk. Kita mesti menang. Karena di Al-Quran kan dikatakan bahwasanya anak dan istri
adalah musuh katanya. Innama auladukum ya, wa azwajukum adu fahdharu. Ya, Al-Quran mengatakan begitu. Anak-anak dan istri kamu itu musuh, hati-hatilah. Artinya mereka oleh hubungan emosional anak dan istri, kita ini sering lemah untuk melakukan kebenaran. Karena anak kita mencuri, karena anak kita berantem melakukan ini, kita kalah. Karena istri kita jadi marah dengan saudara, itu kalah. Karena istri kita jadi tidak pergi ngaji, tidak pergi sholat, itu yang dimaksud musuh. Ya. Fahdharu, maka hati-hatilah. Dalam ayat lain disebut fitnah, ujian kita untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Karena jika kita mampu mendidik istri, anak, maka kedudukan kita sangat tinggi. Kan bujang dengan orang yang berkeluarga, pahalanya lebih banyak orang yang berkeluarga ya, dalam melakukan ibadah. Ketika dia sudah berkeluarga, pahalanya lebih tinggi. Wa adawatuna li dzatih. Adapun kita memusuhi zatnya, itu adawah tabi'iyah. Itu permusuhan nafsu namanya. Orang salah kita benci sama orangnya. Ya. Itu tumbuh dari sifat tubuh. Ya, sedangkan agama ketika mengatakan musuh, maka permusuhan ini permusuhan agama. Dan agama itu adalah ruhiyah. Ya, agama itu adalah ruh, akhlak. Jadi kita tidak pernah punya musuh dari wujud diri makhluk yang sama dengan kita, sesama manusia. Ya. Bahkan di Al-Quran yang disebut musuh dari orang yang sama manusia, anak dan istri, yang disebut sebagai musuh oleh Al-Quran. Berarti musuh di situ bukan musuh tabi'iyah. Ya, musuh yang mengalahkan kita ya, untuk tidak melakukan kebenaran, kebaikan. Kan banyak laki kalah sama bini ya. Gara-gara bini, laki kagak nanya sama saudaranya, itu kalah namanya itu. Ya. Bahkan laki ngalahin emaknya daripada bininya, nah, itu juga tidak boleh. Kebahagiaan itu ada dalam kebahagiaan syariah agama, bukan kebahagiaan fisik, tabi'iyah. Ya. Bukan kebahagiaan fisik. Kebahagiaan itu tidak ada dalam fisik. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan rohani. Kalau orang tidak menjadi orang muslim, tidak menerima Rasulullah, Allah sebagai Tuhan, Rasulullah sebagai Nabi, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, Islam sebagai agama, seperti di mana yang kita ditanya dalam kuburan, man rabbuka wa man nabiyuka, ya. Wa ma kitabuka wa ma, itu Islam namanya itu. Nah, itu berarti kebahagiaannya dijamin oleh agama, oleh Allah, oleh Rasulullah. Kecuali orang yang tidak mengakui ini, baru kebahagiaannya Allah kasih di tabi'iyah. Maka dikatakan ad-dunya jannatul kafir. Dunia itu adalah surganya orang yang menolak Allah, Rasul, Al-Quran, dan agama. Surga kita bukan itu. Kita menderita. Ya.
Orang seminim-minimnya mengetahui agama, seminim-minimnya. Artinya katakanlah nggak ngerti agama dah. Ya, tapi dia masih mengakui agamanya Islam. Tapi ilmunya sama sekali nggak ngerti. Dia menderita kalau dia tidak melakukan kesalahan menurut agama. Tetap menderita, tetap kurang puas. Domirnya, jiwanya tetap sedih. Maka kebahagiaan kita adalah di dalam rohani, yaitu syariah agama. Kalau kita punya sabar, punya ridha, punya syukur, punya khusyuk, punya wara', itu baru bahagia. Punya tawakal, itu bahagia. Nah, maka ketika kita melihat orang lain, saudara kita seagama itu salah, yang kita benci adalah perbuatannya. Ulama berbeda pendapat tentang ini. Meskipun ada ulama yang mengatakan kita mesti benci orangnya, tujuan adalah maslahatan lahu, bukan tasyafian. Ya. Kita benci itu karena apa sih benci? Benci itu kan tidak suka ya. Tidak suka itu kan di hati. Ya. Apa faedah daripada kita disuruh tidak suka? Ya. Suka dan tidak suka kan hati, itu af'alul qalb. Sikap dan perbuatan hati. Apa maksudnya agama itu menyuruh? Agar kita menjauhi sesuatu yang buruk itu, yang kebetulan keburukan itu dilakukan oleh orang. Maka kalau orangnya disuruh jauhi, maksudnya adalah agar mereka menyadari itu salah dan berubah. Jadi untuk kemaslahatan mereka, bukan karena kita benci. Memangnya kita makhluk apa begitu? Orang lain salah, benci sama diri orang. Memang kita makhluk apa? Kita makhluk yang sama, yang mempunyai sifat yang sama. Mungkin suatu ketika kita melakukan hal yang sama. Sedangkan agama kita adalah agama tegur sapa, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di atas aturan agama inilah kita berbuat dan tidak berbuat, kita menyukai dan tidak menyukai, semuanya untuk kemaslahatan kita bersama umat Islam. Nah, orang yang tidak punya agama dalam arti rohani, akhlak, hakikat, jadi orang salah benci, dirinya dibenci, bahkan mungkin diputuskan untuk tidak berhubungan atau apa. Pada umumnya orang mereka membenci kepada diri orang yang mereka dengar tentang dia, bahwa dia jatuh dalam haram, dalam hal yang dilarang, terus benci kepada orangnya. Adapun jika mereka mendengar tentang seseorang itu, bahwa orang itu membicarakan mereka, membicarakan tentang mereka sesuatu yang mereka tidak suka, maka kemudian mereka membenci anaknya, apalagi membenci dirinya, kemudian merendahkannya lebih dari itu, ziyadatan an dzalik. Boleh jadi sebagian mereka menyangka bahwasanya dia ditimpah di dalam merendahkannya, wa ghaba anhu, dan mereka artinya tidak tahu bahwasanya minal jahlil mahab,
bahwasanya sangat bodoh, ya. Al-jahlil mahdi sangat bodoh. Merendahkan seseorang hamba yang i'tana bihil haq, yang Allah lindungi, yang Allah pelihara, yang Allah, ya. Artinya semua makhluk itu kan Allah yang memelihara. Kenapa kita benci kepada makhluk ini? Dan makhluk itu tadinya tidak ada, kemudian Allah adakan. Akhrajahu minal adam ilal wujud. Artinya tidak ada. Kenapa membenci kepada tidak ada? Apalagi kita mendengar orang merendahkan kita, kemudian kita membencinya, membenci anaknya, membenci orang tuanya, membenci. Wah, ini udah kacau gitu. Lalu dia berdalih atas nama agama misalnya, itu udah semakin buruk, ya. Agama itu agama berlepas tangan dari orang yang menggunakan atas nama agama untuk melampiaskan kebencian. Sama seperti ini, kita sering dengar kan, ada saudara-saudara Islam kita juga yang mengatasnamakan jihad untuk membunuh manusia, ya, atau berupa bom bunuh diri misalnya, yang mereka sebut jihad, mencelakakan orang yang tidak bersalah, ya. Misalnya mall itu dibangun oleh orang kafir, tapi yang belanja itu kan semua orang muslim, dan di negara muslim, di negara orang muslim lah, ya. Kalau nanti dikejar, ya, di dalam perdebatan apakah negara kita negara Islam, ya oke, tapi negaranya orang yang Islamnya, orang Muslimnya banyak, begitu aja. Ya. Karena melihat mereka ada sistem yang tidak Islami, wah terus kafir. Berarti kalau kafir ya halal darahnya, maka kalau halal darahnya ya boleh dibunuh. Ya. Coba kita lihat siapa sebetulnya mereka itu yang suka melakukan bunuh diri itu dan mengorbankan nyawa yang tidak bersalah. Mungkin ada orang tua, ada anak kecil. Itu sebetulnya orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang sakit tapi salah minum obat untuk sembuh, mendapatkan kelompok yang bukan mendidik, membimbing mereka, tapi mendoktrin mereka. Kenapa mereka berani itu bunuh diri? Ya, karena jiwa mereka itu rusak, sakit. Orang jiwa rusak, jiwa sakit. Ketika melihat orang salah, dia benci. Itu. Maka jiwanya yang sakit itu, yang memang mudah menyakiti orang, ya, maka kali ini dia mendapat dukungan atau hujah menurut agama bahwa ini jihad masuk surga. Jadi senang dia melakukan pelampiasan nafsunya, sifatnya yang buruk, tetapi mendapat legalitas agama, masuk surga dan mati syahid, jihad. Wah, senang. Nah, ini orang tertipu oleh nafsunya atas nama agama. Sebetulnya yang dia lakukan adalah tasyafian, melampiaskan, memuaskan hawa nafsu. Dakwah itu tidak akan mencederai siapapun, seburuk apapun, walaupun dengan kata-kata. Ya. Meskipun di sana ada munkarat, adabnya dalam dakwah itu tidak boleh tuh teriak-teriak takbir begitu misalnya. Adabnya, ya. Ya meskipun kalau persoalannya secara detail itu udah pabuliut cek sudah mas sudah. Ya. Karena tadinya sudah keliru, sudah salah. Jadi kesalahannya sudah merembet kemana-mana. Maka untuk memperbaikinya, ya potong
potong generasi, potong doktrinasinya itu dipotong, disiapkan generasi-generasi yang memang melaksanakan agama ini karena mencintai Allah. Ya. Karena tugas kita ini kan hanya bagaimana menularkan kebaikan kepada sesama, memberi contoh, memperbaiki kekeliruan yang banyak dan lama dilakukan oleh umat Islam. Kelalaian kita sendiri. Misalnya di satu negara kita ini kan Islam, tapi banyak yang melaksanakan tanpa rohani. Lalu orang di luar agama kita ya, juga andil juga dalam merusak rohani umat Islam ini. Akhirnya agama hanya tinggal formalitas, ya, formalitas. Maka boleh jadi orang Islam kalah dalam berbagai sektor. Kan di situ persoalannya. Jadi nggak usah teriak orang Islam. Ulang lagi, mulai lagi seperti bagaimana Nabi memulai dulu. Gitu. Jadi kedengarannya cengeng gitu. Ya. Ada orang menghina Nabi di mana orang Islam teriak. Jadi cengeng. Kenapa teriak? Ini dari segi adab. Ya mungkin ada yang lebih cerdas memandang perkara politik, itu membetulkan situasi politik agar umat Islam tidak lemah banget, ya silakan. Tapi itu sifatnya kondisional. Tapi yang namanya dakwah dan pendidikan, tarbiyah, tetap tidak berubah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang. Kita tidak menutup mata juga. Toleransi Ahlussunnah wal Jamaah juga telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang mudahana. Ini juga ya, tidak boleh deh. Namun manzar Islami, masyhad Islami, ukhuwah Islamiyah itu tetap ya, diutamakan untuk dijaga. Taib. Maka kebencian kita kepada orang ketika kita mendengar bahwa mereka merendahkan kita, ya, maka itu tidak berarti ya, kita membencinya kepada orang itu, tetapi yang kita benci adalah perbuatannya. Ya, karena satu kebodohan kita membenci satu sosok makhluk yang mana makhluk ini dipelihara oleh Allah, artinya dijaga dia. Kan kita ini hidup bukan orang tua yang menjaga, tapi Allah pada hakikatnya. Ketika Allah ingin ya, memelihara kita, maka Allah ya, mengutus atau menciptakan orang tuanya, menciptakan, menyuruh orang untuk saling memperhatikan satu sama lain. Nah, itulah Allah yang memelihara. Kalau Allah tidak takdirkannya, nah maka kita tidak boleh membenci diri orang. Apapun yang kita benci adalah perbuatannya, sifatnya. Itulah yang dianjurkan oleh agama. Maka dikatakan adawahnya, permusuhannya adalah permusuhan syariah. Ya. Permusuhan syariah, bukan permusuhan tabi'iyah. Adapun terjadi kita benci kepada orang ya karena memang sifatnya sama. Orang misalnya menghina kita, terus kita buru-buru, tuh kan orang lihat buruk banget itu mulutnya, itu sebetulnya
dia berkata begitu, bersikap begitu ya sama, satu-satu. Kalau dia punya kebaikan, maka yang keluar dari mulutnya baik. Masa sih kita nggak mengerti bahwa keburukan, nafsu itu kita punya? Ya. Itulah perlu nasih, perlu orang lain menasihati. Itu juga kaitannya dengan yang kemarin. Kenapa al-hubbu itab? Kenapa cinta itu mencela? Ya. Karena cinta itulah yang memelihara. Ibu, kenapa mampu memelihara manusia? Karena cinta. Ibu akan terus mencela anaknya jika tidak betul. Tidak mandi dimarahin. Ya. Kotor-kotor dimarahin. Kan itu hub. Semua. Melakukan kesalahan dimarahin. Terus. Kita terpelihara. Bukan dibiar aja. Itu sebab para aulia Allah dan agama kita mengatakan. Kalau sakit, itu berarti Allah sayang dengan kita. Ini orang dikasih sehat banyak banget dosanya, gue kasih sakit loh. Ya. Sakit itu kafaroh, banyak menghapus dosa kita. Ini orang nggak istighfar, nggak minta maaf dengan Allah, seger aja, ya. Berdosa terus, dikasih sakit, dikasih bangkrut, dihina orang, ya katakanlah ya, disakiti. Nggak ada kerugiannya kalau kita mempunyai akhlak, ya, mempunyai agama, itu nggak ada kerugiannya. Ya. Kalau orang menggibah kita, apa para ulama, para solihin, para aulia menjawabnya? Ya. Orang menggibah kita nih, mereka menjawab sesuai dengan syariah, sesuai dengan agama. Ya. Kan orang jika menggibah kita, maka kebaikan mereka, pahala mereka itu diberikan oleh Allah, diambil oleh Allah, dikasih ke kita untuk nebus keburukannya. Allah hukum itu. Hukumannya adalah pahala lo dikasih ke orang yang digibahinya itu. Kalau tidak cukup bayarannya, dosa kita dikasih ke dia. Ya, maka ketika kita digibahi orang secara agama itu untung. Kalau dia punya akhlak agama, dia nggak akan marah, kasihan. Kena rugi dia, kita untung. Nah, kalau kita digibahi kemudian marah, berarti kita jenis makhluk yang sama dengan dia yang kotor. Nah, maka permusuhan itu dalam agama tidak ada. Al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Jadi adawah itu adawah syariah, bukan adawah tabi'iyah. Nah, ya. Jadi aulia kalau ada yang gibah, celengan saya di akhirat. Kita kagak ngapa-ngapain dapat pahala, kagak ngapa-ngapain dosa kita kurang. Bahkan celengan itu di akhirat. Ya. Sebetulnya kalau kita mau berpikir ekstrim tuh, ya, kita suruh aja orang gibain kita gaji setiap bulan. Ya, kita tiduran aja, ibadahnya sedikit pun pahalanya banyak. Kan siapa orang yang sering digibahi? Orang yang sering digibahi itu orang yang mendapatkan kemajuan dalam dunia, dalam agama, ya, itu karena mereka lupa kepada Allah, maka itu sebab Allah tegur. Ya, makanya gembira dulu sahabat Nabi, kalau dakwah masuk ke kampung, tidak ada yang menolak. Sahabat mengatakan, keluarin saya dari kampung ini orang kampung mayit semua. Ya, orang kampung itu mayit semua ini. Kenapa? Ini saya dakwah aman-aman aja.
nggak ada tantangannya, nggak ada hambatannya, nggak ada. Kita pengennya nggak ada orang, kita jalan longsong kayak jalan tol. Mungkin nggak ada gardu tempat bayarnya, udah gleser aja. Nggak ada, karena ini dunia darul ibtila. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji itu karena Allah mau meningkatkan kita. Ya. Begitu juga orang menghasud. Sebetulnya orang menghasud itu Allah ingin menyebarkan. Makanya keburukan itu logik, itu sunnatullah. Baik atau buruk jangan dihasud. Karena kalau kita menghasud, maka kitalah yang membantu untuk menyebarkan ya, pemikiran itu atau perbuatan itu. Ya. Namun kita pakai sunnatullah ini untuk dakwah agama. Ya, maka seorang ulama melantunkan syair, Idza arada Allahu nashra fadilatin atahallahu lahu lisana hasudin. Kalau Allah ingin menyebarkan ya, kebaikan orang ini, ya, ketika Allah ingin menyebarkan kebaikan orang ini, maka Allah persiapkan penyebarnya adalah lidah yang hasud. Ya, kita mesti perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan betul, sehingga kita tentram melakukan sesuatu itu karena lillah. Orang jika melakukan hidup ini dan ibadah ini karena Allah, menentramkan, tidak terusik oleh apapun di sekitarnya, tentram. Namun untuk memiliki itu kita ya, perlu terus berjuang dan ya. Fakhzar ya akhi min dzalika fa innal haqqa ta'ala ma amaraka an tahtaqira ahadan min khalqihi. Hati-hatilah dari semua itu karena Allah tidak memerintahkanmu untuk merendahkan siapapun dari makhluknya. Allah tidak memerintahkan engkau merendahkan seorang pun daripada makhluknya. Wa innama amaraka an tunkira ala af'alihi al-mukhalifati li syar'ih la ghair. Yang Allah perintah itu hanyalah engkau mengingkari perbuatan yang menyalahi syariah, tidak yang lain. Kalau dia menghinamu silakan, tapi menghina syariah kita benci, kita jauhi. Benci itu untuk menjauhi, untuk tidak terkontaminasi, tidak menular, dan untuk kemaslahatan mereka agar mereka menyadarinya. Artinya ini perlu mahabbah, perlu cinta, perlu jalinan suhbah dan muasyarah. Karena mukmin itu tidak sempurna imannya melainkan mencintai orang lain seperti ia mencintai untuk dirinya. Kita kan ingin baik, ingin dipandang baik, ingin dinilai baik, ingin melakukan kebaikan, maka kita juga mesti mengingini itu untuk orang lain, saudara kita. Jadi kalau orang lain munkar adalah karena cinta itu. Kita lihat orang melakukan kemungkaran, ya. Itu sebab agama, coba agama itu detail sangat. Kenapa Al-Quran menyebutnya mungkar? Man ra'a minkum mungkaran, ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ma'ruf munkar, ya. Ma'ruf maknanya bukan baik, ma'ruf itu dikenal, urif. Kita ini orang yang berpedoman Al-Quran dan hadis. Maka seluruh kehidupan kita diatur oleh Al-Quran dan hadis. Maka kita mengenal orang sesama kita apabila mereka melakukan ini. Kita kenal itu muslim, pakai pici, pakai sarung misalnya, pakai, ya karena mereka memakai pakaian-pakaian yang untuk melaksanakan agama, jadi ma'ruf. Membangun masjid, kalau ada masjid, wah ada Islam, kan ma'ruf itu. Ya, puasa, tegur sapa, salam, ya, saling menghormati, tawadu, ini ma'ruf, tidak boleh membenci, tidak boleh. Ini kan aturan agama kita. Akhirnya itu menjadi uruf, menjadi adat. Ya. Maka kita diperintahkan untuk
memerintahkan sesuatu yang sudah kita kenal sebagai ajaran Al-Quran dan hadis. Dan tidak boleh masuk ke dalam kehidupan kita sesuatu yang kita tidak kenal dalam Al-Quran dan hadis, disebut mungkar. Mungkar itu lawannya ma'ruf, ya. Nakara, arafa, ya. Ini dikenal, ini tidak dikenal. Tiba-tiba ada perilaku yang datang dari luar Islam, pakaiannya, bicaranya. Nah ini makanya mungkar. Nah, yang kita benci kan bukan orangnya sama sekali, tetapi perbuatannya. Kenapa? Karena begini. Allah nurunin agama itu untuk menyayangi makhluk. Nah, karena ini yang menerima agama ini manusia, maka hidup kita ini untuk menghormati sesama manusia. Agama itu isinya adalah aturan syariah itu. Isi syariah itu aturan untuk memelihara manusia agar tidak saling berbenturan. Udah itu syariah itu. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah, apa yang berbeda? Syariahnya, agamanya sama. Agamanya adalah tauhid. Apa tauhid? Mensucikan Allah, sama tuh. Nah, cara mensucikan Allah ini melalui memperbaiki manusia. Menghormati manusia, itu caranya. Nah, syariah yang berbeda-beda setiap nabi, ini aturan bagaimana agar manusia harmonis. Manusia bahagia, manusia ukhuwah, itulah. Ya. Jadi jika kita melihat manusia melakukan kesalahan, kita benci orangnya, ini sudah melanggar tauhid. Maka Imam Abu Madian Al-Gaus mengatakan, min kamali tauhid, katanya. Merupakan kesempurnaan tauhid, an yata'ama an sayyiati ahadin au an uyubi ahad. Ciri bahwa orang itu sempurna tauhidnya, dia melihat orang itu baiknya saja, buruknya tidak. Itu tanda bahwa dia punya hubungan yang kuat kepada Allah. Ngelihat orang itu baiknya aja, tidak buruknya. Buruk mah kita gak punya, kalau mau banyak-banyak banyakan kita meren. Tapi kebaikannya yang kita cari, inilah. Karena kebaikan ini dari Allah. Ya. Saya coba terangkan agar perkara itu detail banget. Bukan seperti ngebaca teks. Ya. Mungkin kabur pahamnya. Allah itu baik. Allah itu ada. Allah itu, ya, katakan cahaya, katakan begitu. Jadi selain Allah tidak ada. Selain Allah tidak ada kebaikan. Maka selain Allah disebut zulumat, kegelapan. Kegelapan itu di Al-Quran disebut lambang keburukan. Nur adalah kebaikan. Zulumat itu lambang ketiadaan. Nur lambang keadaan, ada. Maka Allah ada. Jadi kalau kita punya sifat baik, itu sifat Allah. Sifat kita, sifat tidak punya sifat baik. Itu sifat kita. Jadi kalau ada orang melakukan buruk, itu sifatnya dan sifat kita. Kalau baik, itu sifat Allah. Kalau kita punya sifat baik, kasih. Kalau kita punya sifat mulia, kasih. Berupa kata-kata baik, berupa teguran baik, berupa perbuatan baik. Itulah agama. Itu sebab dikatakan tanda bahwa dia sempurna tauhidnya. Orang yang sempurna tauhidnya adalah orang yang punya kebaikan. Dia mencari kebaikan saja di orang itu, dan keburukannya dia tutup mata. Enggak ditegur.
Negor kan perintah agama. Allah nyuruh sholatlah, puasalah, pergi hajilah, ya, ajaklah, perintahlah kebaikan. Ini perintah Allah ini. Perintah Allah itu melakukannya mesti dengan mahabbah, mesti dengan ilmu. Dan ini ibadah. Orang ibadah nggak ada benci, nggak boleh benci. Nah maka orang ngebilangin tapi benci, ini bukan ngebilangin. Ya, itu alasan aja emang dia benci. Ya, makanya contohnya tadi seperti orang bunuh diri atau kamikaze. Ya. Dia memang udah sakit. Emang hobi nyakitin orang, ngebunuh orang karena jelek jiwanya. Tapi kalau dia melakukan begitu saja, maka dipandang oleh orang buruk. Kali ini tidak, ini jihad. Kalau dia ada nurnya di sini, tidak akan melakukan itu. Karena melihat orang pengennya supaya orang baik. Kalau dia buruk, bukan dibunuh. Ya. Nah itu. Kita dengarkan para awal aulia, hatta kepada para pelacur, ya, mereka malah mendekatinya. Tapi mesti wali ya, bukan asal ikut-ikut. Wow, ini dakwah di pelacur. Emang lo udah ngaji? Lah belum ngaji, belum apa pakai dakwah di pelacur. Udah punya adab, udah punya akhlak. Ya. Baik. Fatamurul 'asi wa tanhahu wa anta ghairu muhtaqirin lahu. Nah, kamu merintahkan orang yang maksiat dan melarangnya dan kamu tidak merendahkannya. Ini sambil dakwah ini, wah ini keturunan Firaun nih memang nih. Abu Jahal nih emang nih yang langgar, yang selalu menghalangi Nabi. Ya Allah, mantep men. Ya. Artinya jangan keluar mulut ya, ketika negur orang, kecuali lagi baca kitab menerangin hukum. Ya. Tidak dalam pikiran sekalipun ya, tidak ada yang dimaksud kepada siapa-siapa. Dosa. Bahkan Imam Ibnu Arabi mengatakan, kalau kita ini baca kitab, lalu kita menjelaskan tentang suatu sifat buruk, ya, terdetik saja dalam pikiran kita ingin menyinggung seseorang, dosa. Apalagi sampai paham orang yang di sekitarnya, ya, meskipun sundar sandir, dosa. Itu sama juga perempuan ngomong marah, nyindir. Saya nggak ngomong apa-apa, tapi nyindir lebih apa-apa. Lo mendingan ngomong belak-belakan daripada nyindir. Dikiranya selamat dia, tidak. Kena ini masalahnya. Gitu. Jika kita sudah tentram dengan niat kita kepada Allah dan bicara, adapun orang salah paham, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita belum merasa tentram dengan nafsu kita dan Allah, ya, lebih baik yang baik-baik aja. Ya. Ini jadi ustaz asal ada kesalahan terus ada babnya, habis dimarah, itu tidak mentarbiyah. Wa ta'ammal qaulahu sallallahu alaihi wasallam fi syajaratis sum. Coba kita renungkan perkataan Rasulullah tentang pohon bawang putih. Kata Rasulullah, innaha syajaratun ukrihu rihaha. Akrihu rihaha. Itu adalah pohon yang aku tidak suka baunya. Ya. Innaha syajaratun akrahu rihaha. Itulah pohon yang aku tidak suka baunya. Baunya kan, bukan pohonnya, enggak, tebuang, enggak.
baunya doang. Ya, mungkin ada obatnya. Gitu. Fama kariha zataha, maka Nabi tidak membenci zatnya itu. Wa inna ma kariha rihaha, hanya Nabi membenci baunya. Alladzi huwa ba'du sifatiha. Bau itu adalah sebagian sifatnya, tapi kalau untuk obat mungkin. Ya, bawang putih itu obat, banyak obat itu. Ya. Kita sering makan bawang putih. Ya, bawang putih itu obat. Apalagi yang udah lemah-lemah nih, bapak-bapak nih. Ya. Makan aja bawang putih, nggak usah diapa, makan aja langsung. Ya. Nah, kenapa tidak suka kalau nanti ke masjid banyak orang? Coba, agama melarang makan jengkol ya. Makan itu dilarangnya kalau udah nyampur sama orang kebauan. Coba bagaimana agama memelihara keharmonisan. Ya, makan jengkol langsung bang, buang, nyembur. Kan menyakiti itu. Ada menyakiti, dan itu tidak boleh. Sampai segitunya agama tuh. Ya. Gelengan pete obat diabetes ya. Itu sebagian sifatnya. Jadi kalau membenci itu seperti itulah hikmahnya. Sebagian sifatnya doang. Jangan orang kalau benci orangnya mau dikubur orangnya. Supaya jangan ada di dunia ini udah. Ya. Jadi ketika melihat sesuatu di luar kita, yang kita perbaiki pertama diri kita. Untuk bisa mengatasi itu. Contohnya yang sering saya sebutkan kan. Para wali kalau naik kuda, kudanya binal, kudanya susah diatur, bukan kudanya dibubuhin sampai tunduk, bukan. Ya. Dia turun dari kuda, diikat, dia pergi ke tempat sholat, dia sholat. Perbaiki hubungan kita kepada Allah. Karena yang menggerakkan semua Allah. Yang membuat kita mudah, susah itu Allah. Nah setelah sholat baru kita, ya Allah ini ngapa ya kuda ya? Apa kudanya emang yang lagi bader? Apa sayanya lagi down? Kedua-duanya engkau, di tangan engkau. Kalau emang sayanya yang lagi down, ya Allah tolong perbaiki agar saya sabar. Kalau emang kudanya, ya tolong perbaiki juga dan saya beri kekuatan untuk mengendalikannya. Itu. Begitu juga kalau bini bader, jangan dimarahin. Nah, kita, ya Allah mungkin sayanya nggak sabar. Ya. Karena orang yang terjadi pada siapapun, termasuk pada kita, itu semuanya berdasarkan kehendak Allah. Ya. Jadi itu kita menghitungnya tuh, ya. Memperhitungkannya begitu. Jadi inilah agama yang membuat kita bahagia. Inilah agama nih. Kan kebahagiaan tadi dikatakan as-sa'adatu asy-syar'iyyah, la at-tabi'iyyah. Artinya kebahagiaan itu bukan dari mata, dari telinga, dari pikiran, dari mulut, dari perut, dari hidung, bukan. Enggak, itu panas semua. Kebahagiaan itu adalah syar'iyyah, ruhiyah. Coba orang katanya kalau udah kawin kali bahagia, anak muda menghayal sampai ke mimpi-mimpi, berjalan berdua sama bini, belum kawin dia belum tahu kayak rasanya. Begitu udah kawin sampai terbujuk-bujuk. Iya, bujuk deh. Nah, kalau habis kawin gak ada kerjaan, diomelin sama bini. Ya. Udah ada bini gak punya anak lama, sedih, menderita rasanya. Terus asal ngelihat teman bawa anak, ya Allah, wailah. Berdoa ya Allah, sampai ke dukun-dukun pengen nyari anak. Ya. Begitu punya anak, rungsing. Ya nggak ada, pengen punya mobil mewah. Begitu sekali dandan ngabisin duit, pusing lagi. Apa? Nggak ada, di tobiyah itu bahagia. Bahagia itu disabar, diridho, ditawakal, diikhlas, disyukur. Itu. Semua yang terjadi di dunia ini teratasi oleh dia. Itulah bahagia.
Jadi jangan meletakkan kebahagiaan itu ya, di luar diri kita. Yang disebut kebahagiaan materialis, kebahagiaan psikologis, kebahagiaan indrawis. Boleh nggak dikasih wis tuh, indrawis? Baik. Fa'alima anna wa adawatuna lil kufar adawatu sifatin. Tuh, hatta kepada orang kafir. Ini detail Imam Syarani. Kalau permusuhan kita kepada sesama muslim itu permusuhannya kepada af'al, kepada perbuatan. Kepada orang kafir kepada sifat. Maka diketahui bahwa permusuhan kita kepada orang kafir itu permusuhan sifat. Bidalilin annahu idza aslamu wa hasuna haluhum haruma alaina adawatuhum. Dalilnya bahwa mereka apabila sudah Islam dan keadaan mereka sudah baik, maka haram kita memusuhinya, kan sudah selesai. Karena udah berubah sifatnya dari kafir ke muslim. Ya, bahkan kita gembira, kita sambut, kita peluk, kita tolong, kita bantu untuk pertama-pertamanya. Berarti sifat. Ya. Apa alasan kita membenci kafir? Apa? Kita kalau nggak ada kafir, kita ini nggak merasa bangga sebagai orang muslim. Ya. Bahkan kita kan menjadi saksi, syahid, menjadi syahid. Ya, saksi kepada orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak punya Tuhan, tidak punya agama, katakan begitu. Nah, kita yang punya Tuhan, yang punya agama, coba tampilkan. Ini enggak. Makanya ya, saya kalau mendengar ada orang kafir misalnya sakit hati dengan orang Islam, sakit hati sama ulama-ulamanya, saya enggak menyalahkan mereka itu. Ya Allah, semoga kita semua diampun oleh Allah. Karena yang namanya musuh itu kalau melihat jeleknya doang. Ada orang musuh ngeliatin cakepnya kita? Enggak ada. Kita musuh sama tetangga aja yang kita intip jeleknya doang. Tuh kan. Asal yang cakepnya mah pengen di alam itu jelek baik. Lah iyalah, ngapain kita nunggu pengen mulut musuh itu berkata cakep. Ya susah. Sama juga kita jalan ditendang kuda atau ditendang kebo. Kalau kita marah-marah, kebo loh. Siapa yang lebih kebo? Itu kita lah. Lah emang udah kebo. Pakai teriak. Nah di situ. Coba. Ada seorang pakar sosiolog di Prancis tuh, dulu tuh udah lama. Saya lupa namanya tuh. Beliau membaca akhlak Rasulullah. Orang kafir membaca akhlak Rasulullah. Apa dia bilang? Ya Allah, pantas orang Islam itu memuja-muji Muhammad. Begitu ceritanya. Dia bilang ternyata orang Islam itu kuncinya satu. Kalau kata bahasa tasawuf, antakuna Muhammadiyan. Cukup jadi Muhammad jiwanya, selesai. Mereka mengatakan begini, andaikan Muhammad itu ada, orang Islam itu sebetulnya nggak perlu dah pakai mendirikan partai Islam, organisasi Islam. Akhirnya organisasi Islam juga yang ngebentuk organisasi Islam banyak. Ya, akibatnya banyak kan harus berbeda, habisnya berbeda kan ribut lah gitu. Ya, mereka sebetulnya nggak perlu tuh ada organisasi Islam. Kalau ada Muhammad kata mereka Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat aja tuh. Itu ke negara kafir, enggak perang, enggak dakwah, lewat. Di belakang tuh udah ngintil banyak banget sampai begitu coba. Ya. Ini kita sampai dakwah, ngomong agama sampai orang kafir kesakitan ngedengar omongan kita. Itu ada masalah di situ. Kalau kata-katanya benar, hatinya tidak sidik kepada Allah. Paling kurang begitu. Allah tunjukkan tuh Jafa ya.
Apa? Kejauhan hatinya kepada Allah. Ya Allah. Ya kalau kita ngebahas mah Islam itu toleran, ya itu ngebaca lagi baik. Yang dilihat kan bukan bacaan tapi perbuatan kita. Ya. Sama juga bulan Maulid nih, Maulid kan ada saudara kita misalnya yang berbid'ahkan. Ya. Memang sebagian pelaksanaan Maulid kita emang udah hampir bid'ah. Iya, kita belanya pakai ngebaca hukum. Maulid adalah sebagai tanda menghormati Nabi, menghormati wajib itu wajib. Kita hormat enggak tuh ketika Maulid sama Nabi? Nah itu seperti begitu. Jadi orang ramai itu ramai tentang membaca hukumnya, tapi tidak bagaimana melaksanakan. Ya. Maulid ngendon makan doang itu kan bidah itu. Nah, iya. Segitu dikatain marah itu. Ya. Saya ngeliat Maulid dimulain dari baca rawi sampai ceramah. Yang hadir nggak ngedengerin. Allah haram. Lebih baik jangan Maulid. Ya. Sembayang ruka ruku tapi nggak khusyuk. Emang udah begitu. Ya. Paling kurang nggak khusyuk, nggak berisik, nggak ribut. Nah seperti itu. Lalu di mana kecantikan perkataan perbuatan kita yang harum dicium oleh orang? Tidak ada. Baik. Wa min haqqi al-akh al-akh. Hak saudara kepada saudara, sahabat kepada sahabat, idza hasala bainahum wa bainahu waqfah. Betul. Ay yazida fi bathi mahasini aksaru mimma kana qabla al-waqfah mura'atan lil wud. Allah. Ini lihat tujuannya itu jelas sekali. Jika terjadi antara dia dengan dia, saudara dengan saudara, sahabat dengan sahabat, waqfah. Apa waqfah itu? Kerenggangan. Kan kita udah deket, ada aja masalah, renggang. Itu waqfah. Ya. Kita dengan sahabat, dengan saudara nggak ada apa-apa, karena kelamaan nggak ketemu, renggang. Kayak misalnya murid sama guru, kelamaan nggak ngaji, sampai dia udah malu, sampai lupa, sampai udah hilang kepengen, begitu. Ya. Akhirnya udah malu nggak ketemu, jauh, waqfah. Ya atau ada aja lah, karena anak waqfah kita sama sahabat, sama keluarga, karena istri waqfah. Waqfah dari wukuf, waqfah berhenti. Ya. Maka hendaklah ia menambahkan, menyebarkan kebaikannya lagi lebih daripada sebelum waqfah. Kalau kita dulu kalau ngasih lebaran misalnya 1 kilo, ya, atau pas lagi marah mah kasih 5 kilo. Ini mah nggak pisan. Kenapa? Karena kita mau ngerapetin lagi susah, jalannya belum ketemu. Maka untuk menjaga bahwa kita masih ada wud, ya kita marah dah, kita salah dah. Tapi wud cinta itu jangan sampai, ya, hub kepada sesama jangan sampai hilang, tetap kita ngasih. Bahkan ngasihnya lebih banyak. Nanti kan kata saudara kita, sahabat kita, genengan dia. Tuh kan ada genengannya kan. Genengan dia masih baik sama saya, kira itu udah emang lupa banget. Ya. Karena kita tidak tahu haknya. Kewajiban kita itu apa kalau lagi begitu? Itu nggak tahu. Padahal dalam agama kita ada.
Ya karena nggak ngaji jadi nggak tahu. Wa qad kana as-salafu as-salihu yamdahuna aduwahum kullama dzukira ismuhu bihadratihim. Allah. Ini para sahabat dulu, para tabi'in. Mereka itu pada memuji musuh-musuhnya ketika nama mereka disebut di depan dia. Ya. Bihaitsu yazunnu dzannu annahu min a'zamil muhibbina lahum. Sehingga orang lain nyangka bahwa yang dipuji sama dia itu adalah orang yang dicintai sama dia. Artinya orang-orang yang paling dicintainya sama dia, padahal mah enggak, paling tidak disukai. Mungkin dia orang-orang yang sering menggibah, menghasut, mendengki, tapi kalau disebut dipuji-puji. Untuk apa muji-muji? Untuk dia bukan, untuk ngobatin hati kita agar tidak rusak, tumbuh benci. Itu tujuannya. Ngapain ngurusin orang sebenarnya? Kita tuh dibebankan oleh diri kita, oleh Allah itu hanya diri kita aja. Ada orang punya berbadan dua, orang bunting kali berbadan dua, yang ngurusin dua badan kan kagak. Kalau orang lain ketimpah juga yang sakit kan dia, bukan kita. Ya secara tabii, secara alami kita hanya dibebankan oleh Allah untuk mengurusi diri kita aja. Kita berbuat baik kepada orang, kita menghormati orang. Orang kan mikirnya kan buruk. Enak bae dia. Loh. Orang kita sedang membangun jiwa kita baik. Makin ngenakin orang. Itu cara berpikir yang salah. Makanya salah satu adab juga dalam bertanya kalau mengaji itu, jangan sekali-kali saya bertanya, Pak, ada orang nanya sama saya, katanya ini apa? Jangan, meskipun iya, kamu yang nanya. Kayaknya dia nggak punya persoalan gitu, nggak boleh. Karena kita hanya disuruh memperbaiki diri kita. Ada orang nanya ini, katanya nanya ya emang ente nggak nanya? Kalau orang-orang yang suruh nanya apa? Artinya itu biasanya perilaku begitu orang yang selalu menyalahkan orang dan tidak mau memperbaiki diri, menyalahkan diri. Bukan tidak boleh bertanyanya seperti itu, bukan, tapi sifat itu ya, adalah sifat orang-orang yang tidak melihat diri sendiri. Faqtadi ya akhi bihim, ya, maka berkudualah kepada mereka orang salafus saleh itu. Wala tatawaqqaf fi dzikri akhika bil ma'ruf ayyama ghaizika alaihi. Ya. Dan kamu jangan diam ketika disebut saudaramu, ya, diam dengan kebaikan di hari-hari kamu marah kepada dia. Kalau kita lagi marah sama dia, kalau ngedengar disebut puji, itu ngebatin kita. Ya, kita lagi ghaiz, kita lagi marah nih sama sahabat kita, sama saudara kita. Ya, begitu ada orang nyebut nama dia, puji terus. Oh ya itu masya Allah dia. Wahzar minal wuqu' fi 'irdih. Hati-hati dari menghina harga dirinya. Parubama waqa'a suluh. Karena boleh jadi nanti terjadi perdamaian. Fayasiru dzalika yukaddiru safa'al mawadah. Kamu ya jadinya telah mengeruhkan kejernihan cinta. Wa tazakkar ma akalta indahu minal khubuz. Coba kamu ingat-ingat ya, ketika kamu makan di rumah dia, makan roti di rumah dia, kalau misalnya ya ini adalah contoh ada kenangan apa, wa ma sabaqa minal ma'ruf, dan kebaikan yang telah dilakukan dulu. Tetapi wa qalla man yaf'alu dzalik, memang sedikit. Termasuk suami istri. Kalau suami dengan istri ada masalah sebesar apapun, jangan sampai menghilangkan wud gara-gara ucapan.
Karena kalau udah sakit salah satunya istri atau suami, itu lagi baik, lagi marah, begitu baik udah nggak nyaman, udah kehilangan kemesraan seperti dulu. Kenapa? Sudah luka oleh kata-kata kedua belah pihak. Maka kalau lagi benci, jaga ucapan. Untuk apa? Untuk kita sendiri. Kita sendiri udah nggak nyaman akhirnya. Kenapa? Karena kita nggak menjaga. Maka kita yang mesti menghibur, mengulang lagi, ya, mengeluarkan lagi kata-kata indah untuk menjaga hati kita. Jangan mikir orang, jangan istri, jangan mikir suami, suami jangan mikir istri. Pikir diri sendiri, obati diri sendiri, ya, agar terpelihara wud itu, kasih itu. Tidak sedikit suami istri hubungan sudah apa kalau nggak ada rasanya? Kalau nggak ada rasanya, makanan nggak ada rasanya apa namanya? Asrep, takmbar, asrep bahasa Cirebon, asrep bahasa Banten ya. Hambar, tawar. Ya. Mungkin pikirannya ya gua ada anak aja, kalau nggak mah udah gua tinggal katanya gitu. Kan itu hambar udah. Apa gara-garanya tuh? Banyak dulu tidak menjaga kasih oleh kata-kata. Kalau lagi ribut, lagi ada masalah. Gitu. Kita sendiri memerlukan hubud untuk interaksi kepada orang. Perlu itu, kalau enggak bisa kita melakukan kebaikan. Apalagi agama itu kan perintah Allah untuk melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena kita. Itu perlu cinta. Kalau tidak ada cinta, maka orang melakukan, tidak ada cinta kepada Allah, maka orang melakukan apa saja untuk dia. Sedangkan yang untuk kita, kata Allah, nanti di surga. Baik. Wa min haqqil akh 'alal akh an yuqaddima hawaijahu ad-daruriyata ala ibadatihi al-masnunah. Ini hak saudara juga, hak sahabat juga. Apa? Mengedepankan, mendahului keperluan sahabatnya, saudaranya yang apa daruri itu? Primer, ya. Yang paling utama primer apa sih? Primer. Keperluan primernya itu dahuluin daripada ibadahnya yang sunnah. Misal orang suka qiyamul lail jam 2, jam 3 malam. Emang udah jadi inilah, udah kerjaan dia lah, udah istiqomah lah kata orang kita mah. Tiba-tiba tetangga ada yang mau beranak, perlu bantuan. Waduh, gua jam 3 ini biasanya qiyamul lail sih jadi nak. Boleh. Memang begini, ini kita bahas sedikit di sini. Ada orang ibadah karena rutin, udah biasa, enak, makluf. Ada orang ibadah yang memang karena hub kepada Allah, syuhud, khusyuk. Nah, orang yang ibadah ini karena rutin, kalau terganggu aja, besoknya udah nggak bisa lagi ngerjain. Orang lagi enak-enak sering sholat jamaah nih, ya tiba-tiba ada kebanjiran lah misalnya itu masjidnya, ya kita katakan alasannya sesuatu yang memang di luar dari dugaan. Akhirnya nggak bisa jamaah 3 hari, udah habis itu lupa besoknya. Masjid udah bener kayak, ya nggak sembahyang lagi, kenapa? Gara-gara 3 hari sih gua tuh nggak sembahyang, jadi malas lagi dah. Nah ini ya, tanda bahwa ibadah dia belum karena Allah, masih terganggu oleh sesuatu di luar. Kenapa? Karena di menolong orang itu menurut dia itu nggak ada Allah gitu. Allah adanya di sembahyang. Nah ini kan orang yang tidak syuhud. Kalau orang yang syuhud, iman yang kuat, di semua perbuatan baik, yang paling afdal di waktu itu, itulah yang paling Allah sukai. Maka itu sebab
Takwa itu tiangnya istiqomah. Istiqomah itu adalah dia selalu melakukan sesuatu di waktu dan tempat yang paling baik. Selalu prioritas. Dia selalu tidak puas jika hanya baik-baik saja. Dia ingin yang lebih baik. Maka yang afdol dia lakukan. Afdol itu enggak satu warna, enggak. Tadi nih, kita qiyamul lail afdol, tetapi kalau di tetangga kita ada orang yang sakit, itu pindah ke situ afdolnya. Enggak, gue mau afdolnya ini, enggak. Tidak. Nah, jika demikian, maka sebetulnya dia tidak istiqomah. Dia rutiniyah, sakliyah, ya. Hanya formal, yang mudah diombang, dirobah, digoncang oleh situasi di luar. Di sini maghribnya sama. Kali jam 7 sini maghribnya. Wa ma'lum anna al-khaira alladhi yata'adda naf'uhu afdalu minal qasir ala fa'ili. Dan kita maklum, tahu bahwa kebaikan yang manfaatnya meluas itu lebih utama dari yang hanya sebatas kepada si pelakunya saja. Ya. Kalau ibadah sunnah kan untuk diri kita, tapi ngebantu orang itu kan manfaatnya meluas. Wa min haqqil akh 'alal akh idza waqa'a fi haqqihi bi syai'in wa balaghahu an yubadira ila al-istighfar wa ila kasfi ar-ra'si wa itraqihi al-ard wal wuquf inda ni'al wa izharin nadam ala ma waqa'a minhu fi haqqi akhihi. Ya Allah, ini Imam Syaroni masyaallah. Ini haknya nih. Ini artinya hak, ini kewajiban nih. Kewajiban sahabat, kewajiban saudara. Ini saudara bukan saudara kandung ya. Akh di sini adalah saudara seagama. Ya. Apabila ia mencaci hak saudaranya dengan sesuatu, ya, dan wabalagau, dan sesuatu itu sampai kepadanya beritanya, maka segera ia minta maaf. Kita nyaci si A, si A-nya tahu kalau kita nyaci, sampai berita itu ke dia, buru-buru minta maaf, jangan sampai gitu. Itu bagaimana minta maaf orang kita lagi benci ya? Nah itu hak tuh sebetulnya. Bahkan bukannya istighfar, segera kasfir ra'si. Apa kasfir ra'si itu? Kinayah dari apa tuh? Kinayah dari berterus terang. Wa itraqihil ard, dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Artinya menyesali. Ya Allah, minta maaf, saya khilaf gitu, minta maaf. Kan hina itu. Ya memang kita telah berkata hina. Jadi kita mesti merasakan kehinaan itu. Bahkan kalau perlu kita duduk di sendalnya. Artinya menghinakan diri kan. Karena sendal itu lambang hina ya. Ya. Maka ya kan ini kan di Arab sama enggak, di Arab di barat juga sama, tahu di kita enggak kali. Orang marah dipukul sama kayu enggak apa-apa, tapi kalau dipukul sama sendal, sendal kan di bawah, pakai naik ke atas gitu. Maka kalau lambang udah hina aja, udah. Kalau kata kita mah udah hinain aja. Itu anunya ucapannya pukul aja sama sendal palanya, itu namanya orang udah hina banget tuh. Kalau dipukul sama kayu, sama diteblak sama tangan memang biasa. Tapi kalau udah yang di bawah naik, di kita juga sama kan. Ini jangan sampai sepatu naik kepala nih kan gitu. Dan menunjukkan penyesalan terhadap apa yang terjadi darinya dalam hak saudaranya. Minta maaf banget saya, ya Allah, saya
lupa, saya khilaf gitu. Wa yudimu dzalika ila ayyarhamahu akhuh, dan terus begitu sampai dia menyayangi kita. Ini mah kita kan enggak, lah gua udah minta maaf udah masih begitu baik. Bodoh amat ah. Berarti dia gitu. Udah stop. Diperpanjang terus. Ya. Itu sebab akhlak itu menang. Ya. Kalau kita punya akhlak menang. Jangan takut kalah. Orang Romanya takut banget kalah. Dihina sama orang bodoh, menang. Ya, menang kita. Ya, kekuatan ada di akhlak, kemenangan ada di akhlak, kenyamanan ada di akhlak. Ya. Summa in lam yarhamhu raja'a ala nafsihi bilaum. Ya Allah, masih saja tuh. Bagaimana kalau saudara kita belum sayang sama kita? Maka kita mesti raja'a nafsahu bilaum, nyaci diri kita. Ya Allah, lu sih kurang ajar lu nafsu. Ya. Ya katakan penuh penyesalan. Wa'tarafa bi annahu zalim, dan mengakui bahwa dia zalim. Wa qalla man yaf'alu dzalik, memang jarang orang yang melakukan begini. Ya. Selalu kebaikan yang paling tinggi, yang paling murni itu sedikit, jarang. Maka jangan mengukur kebenaran sesuatu itu dengan banyak. Karena manusia umumnya suka banyak. Ya. Coba ada yang ngaji sedikit, terus ada dangdut banyak, pergi kemana dah? Kan yang banyak, deh. Orang sono semua ya. Itu orang secara umum tuh. Orang yang kosong tanpa ilmu, tanpa akhlak, tanpa sifat kebaikan tuh. Secara umum. Ngaji juga maunya yang banyak, coba dah. Bono mau sampai selapangannya ke sana. Ya, tidak jadi ukuran. Bahkan kalau mau melihat yang paling tinggi ada pada bilangan yang sedikit. Ya, coba gunung makin tinggi, makin lebar atau makin ciut? Makin ciut. Yang di atas itu makin ciut. Logikanya sedikit orang yang ikhlas banget itu sedikit. Ya. Itu sebab di Al-Quran ada wa qalilum min ibadiya asyakur gitu. Ada seorang tukang dagang, kalau berdagang dia berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Sidna Umar bin Khattab belanja ke situ, lagi belanja dia lah berdoa aja, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya. Karena kebanyakan orang dagang kan nipu. Dia kepengen yang tidak kebanyakan, maka dia berdoa tuh, ya Allah. Itu doa, ya Allah jadikanlah aku salah satu hambamu yang sedikit. Artinya kan maknanya apa? Yang terbaik. Sayyidina Umar nanya, kenapa kamu doa begitu? Kita itu ingin menyebarkan kebaikan agar banyak. Kenapa kamu enggak pakai ngomong jauh-jauh? Ya, sama Sayyidina Umar, dia langsung baca ayat Al-Quran. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Nangis Sayyidina Umar, pulang mukul-mukul dirinya. Umar, tukang dagang lebih paham kepada Allah daripada engkau. Ya. Kita pengen banyak baik. Ya, Ustadz pengen banyak orang supaya banyak berkatnya. Ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Kami mendengar cerita para aulia, selalu dia kecenderungannya itu kepada yang sedikit. Ya. Tapi wali kecenderungannya dirinya banyak, tapinya enggak dikit. Wa min haqqil akh 'alal akh an yaqbala i'tizarahu walau kana mubtila. Faqad rawa at-Tirmidzi wa ghairuhu man atahu akhuhu mutanassilan min dzambin falyaqbal i'tizarah
falyaqbal i'tizarahu muhiqqan kana aw mubtilan fa in lam yaf'al lam yarid 'alal haud. Allah. Hak saudara kita juga nih menerima i'tizar dia. I'tizar itu permintaan maaf. Kalau saudara udah minta maaf, ya Allah jangan sampai ngesor-ngesor, baru ini sebaliknya tuh. Nah kalau memang juga, nah ini Islam nih. Tadi kan di atas, kalau kita punya salah, kudu datang minta maaf terus sampai dimaafin. Itu kita. Jangan itu orang nggak ngerti agama kali, orang udah minta maaf nggak dimaafin. Itu mah dia. Kita mah terus minta maaf. Nah sebelah sononya ini nasihatnya ini. Kalau saudara mau minta maaf, terima. Kalau perlu jangan sampai kelihatan mohon banget. Ini agama nih. Ya, itu yang artinya belakangan ini saya sering ulang-ulang. Jadi agama itu seperti kita pergi ke supermarket kan, market kan super. Kalau super itu kan ada semua apa Yang tadinya kan supermarket, nggak tahu di Arab warung cuma 4 meter bacanya supermarket. Akhirnya dia bikin hipermarket, godain lagi. Ya. Nggak tahu hiper dalamnya kecil-kecil juga, akhirnya mega market tuh. Ya pokoknya ini agama itu sudah super, mega, multi, udah pokoknya semua ada itu agama. Nah ketika kita masuk ke agama, kita ngaji, kita nyari ilmu, masuk ke situ, cari perintah hukum yang untuk kita, jangan untuk orang. Kita masuk ke supermarket, cari songkok, cari kudungan, cari baju, cari sepatu yang size-nya sama, apa size itu? Ukurannya ukuran kita. Badan kita ukuran M, beli M, sepatunya 39, songkonya nomor 8, beli 8. Ya. Jangan beli XL, songkonya nomor 10. Keluar dari supermarket, gila nggak itu orang itu? Udah begitu songkonya diinjak, dijadiin sepatu, sepatunya diikat di kepala. Nih orang kalau ngedenger hak kepada dia menerima permintaan maaf saudaranya meskipun dia salah, terus aja dipikirin kita, tuh emang tetangga saya mah begitu pisan udah minta maaf lah, ngapain mikirin tetangga ya. Agama itu kita saja yang kita pikirin. Ini sering nih ya, kita menerima keluhan, aduan dari orang, dari laki, dari bini. Asal ngadu, laki saya mah, lakinya kenapa? Iya laki saya mah, padahal saya mah begini-begini, tapi laki saya. Itu logika yang terbalik. Kalau kita pengen perbaiki orang, perbaiki kita dulu. Sehingga kebaikan itu, nampak dalam perbuatan dan perkataan kita. Nah ini agama yang terbalik. Sebetulnya ini terjadi karena orang belajar agama tidak ada tarbiyah, tidak ada pembangunan rohani yang kuat, konstruksinya itu betul-betul kuat. Dia baca ayat ini, wah dia omong, dia baca ayat ini, dia omong, kacau akhirnya. Ya. Nah ini yang perlu kita pahami betul. Jangan pernah memikirkan tentang perbuatan, sikap, perkataan orang. Dari dunia sampai akhirat kita tidak pernah bertanggung jawab. Dan dimintai tanggung jawab oleh Allah terhadap semua itu, tidak. Yang dimintai oleh Allah perbuatan kita, perkataan kita. Kita juga dihukum oleh Allah di dunia dengan perkataan kita, sebab perkataan kita. Bukan perkataan orang, bukan. Makanya konsekuensinya orang yang masih seperti ini, apabila ada orang
terjadi keburukan kepada orang disebabkan perkataannya, apa kata kita? Mampus loh, makan tuh perbuatannya. Giliran dia mah, ini mah rezeki anak soleh. Ya. Apa yang hilang? Hakus suhbah, hakul ukhwah. Itu sebab di dalam tasawuf itu dilarang berdakwah sebelum dia kamul, sebelum dia kamil. Karena yufsiduhu aktsar min islahih. Karena merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki manusia. Udah gitu bikin organisasi lagi untuk memperbaiki orang, malah makin merusak secara massal. Ya. Yang diucapinnya benar, ayat enggak ada yang salah, tapi bagaimana membangun jiwa begini, Pak? Kita jangankan ngebangun jiwa orang, ngebangun jiwa kita aja susah. Menurut para murabbin, membangun jiwa yang rusak itu lebih susah daripada bikin istana, bikin pesawat, bikin apalah yang rumit-rumit di dunia ini. Ya. Lebih rumit jiwa yang rusak. Kita ngaku salah aja susah, kan rumit tuh. Kita ngedamain orang, coba kamu minta maaf nanti dulu. Masalahnya bukan saya, dia yang mulain. Ya udahlah kamu minta, enggak. Saya sakit banget dengan kata-kata dia, coba. Bagaimana tuh jiwa tuh? Ya. Akhirnya yang ketiga marah, udahlah kalau gitu mah udah jadi bubur udah itu. Bubur bantut udah. Daripada begitu ngomong setan lu pada. Nah. Yang keempat setan. Benar. Nah, gitu kita setan. Jadi makanya Sayyidina Umar orang ada saudara lu berantem, artinya saudara sesama berantem. Perbaikin. Enggak berhasil. Enggak berhasil, balik lagi. Enggak berhasil, balik lagi. Terus berhasil. Ya. Sudah kan? Paham kan? Ya, Sayyidina Umar mengatakan hal adrakta. Sekarang udah sampai ilmu kamu? Iya, sampai. Nah, ini artinya ada manhajnya, ada caranya untuk memperbaiki orang. Kitanya tidak punya kepentingan apa-apa, tidak condong kepada siapa. Walaupun itu kepada istri, kepada saudara, ketika kita mendamaikan. Ini masih istri kita berantem sama orang, istri baik yang dibela. Lah, apalagi? Ya, itu istri kita yang bertanggung jawab tentang apa? Surganya dan kebaikannya. Ini mah ke bawah sama istri. Ya, saudara kita yang dimarahin gara-gara istri. Gak bisa. Sesalah apapun manusia punya salah, tapi kita mesti ya. Nah, ini asal orang kita tahu salah orang, wah udah di soal udah jadi tontonan yang menarik. Itu pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Kita cari cara baik yang mana yang boleh membimbing mereka untuk tahu kesalahannya itu. Ya, karena semua orang apabila melakukan kesalahan gak ngaku, apalagi kita salah kamu gak ngaku. Nah, itu mesti punya kebijaksanaan. Artinya untuk memperbaiki itu ada uslub yang tinggi. Enggak orang main buang, main tinggalkan, main hinakan, enggak. Karena dakwahnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan lain-lain, barang siapa yang didatangi oleh saudaranya meminta ampun dari satu dosa, maka terimalah permohonan ampunnya, benar atau tidak benar. Kalau dia tidak melakukan begitu, maka dia tidak akan datang ke Telaga Kausar. Ya Allah, orang saudaranya minta maaf nggak dimaafin.
Ala lu minta maaf ge, minta maaf sambal doang. Entar ge ya. Itu enggak maafin. Nabi itu nanti ya di akhirat kita tidak pergi ke haud, ke telaga Kausar. Di akhirat kan nanti ada satu telaga disebut telaga Kausar. Nabi menyuruh umat itu minum di situ. Kalau udah minum telaga Kausar, rasanya apa yang akan kita hadapi di akhirat kita seperti punya kesejukan. Ya, orang berharap apalagi ada orang yang diminumin oleh tangan Nabi. Allah. Tangan Nabi yang minumin. Minum dewek ya udah bagus, apalagi Nabi yang minumin tangannya. Nah, maka jika kita ingin sampai ke telaga Kausar, maafkan kesalahan orang kalau bisa sebelum minta maaf. Agar Allah memaafkan kita sebelum kita maaf. Orang yang memaafkan saudaranya sebelum dia minta maaf, Allah memaafkan kesalahan kita sebelum kita minta maaf. Begitu juga kita mencintai orang, Allah mencintai kita. Itulah agama namanya. Ya. Dan syariatlah yang mengatur agar orang bisa beragama. Wa fi ma'na dzalika ansyadu, dan mereka berkasidah tentang makna itu. Aqbil ma'azira man ya'tika mu'tazira. Terimalah permohonan ampun orang yang datang kepadamu minta ampun. In barra indaka fima qala aw fajara. Ya. Meski barra benar indaka di sisimu fima qala apa yang dia katakan aw fajara atau tidak benar. Faqad ata'aka man yurdika zahiruhu. Karena ya itu fa-nya fa illa ta'liliyah. Karena zahirnya telah tunduk ya kepadamu orang yang telah yurdika yang membuat kamu suka. Kan kita kan suka orang tunduk-tunduk. Dia udah datang kepadamu dengan tunduk-tunduk yang menyenangkan kamu. Zahirnya, jangan mikir batinnya. Allah dia mah tunduk-tunduk ya, zahirnya doang, batinnya mah udah. Orang jika di depan kita tidak tidak mengatak keburukan, maknanya Allah menyelamatkan kita dari keburukannya, itu udah bagus. Kenapa? Tentang sarair, tentang batin, Allah yang mengurusinya, kita mah tidak. Ya. Wa qad ajallaka man yu'sika mustatira, dan dia telah mengagungkanmu dan telah mengagungkanmu orang yang bermaksiat kepadamu dengan sembunyi-sembunyi, bermaksiat kepadamu yang menghinamu. Orang yang menghinamu di belakang maksudnya telah memuliakanmu dan telah zahirnya telah tunduk kepadamu orang yang telah membuat kamu suka. Kita suka kepada orang yang tunduk-tunduk. Di belakang bodo amat. Yang penting di depan. Nah, kita kalau mikir di belakang, misalnya ada orang di depan kita tunduk-tunduk, iya, lalu orang melihat, wah di belakang mah itu aman tuh begini-begini, bodo amat. Yang penting di depan. Itu tandanya Allah memuliakan kita. Itu udah cukup. Karena orang kalau nggak suka ngomong, tapi Allah menjaga kita dari itu. Kan udah enak. Ya. Kita sering menjumpai begitu, di depan mah iya, di belakang mah enggak, ngapain? Ya. Lah kalau sampai di depan begitu mah ya kita tinggal. Gitu. Baik. Kilali qad asa ilaika, asa asalnya. Qad asa ilaika fulanun. Ada yang mengatakan kepadaku, katanya, si fulan telah berlaku buruk kepadamu.
Wa maqamul fata 'ala dzulli 'ar. Kedudukan orang muda. Orang muda fata ini bukan muda usia aja, tapi orang yang kuat, katakan. Ya. Kedudukan orang muda di atas kehinaan itu aib, ar itu buruk. Misalnya ada orang ngomong, kamu itu di belakang, wah dijelek-jelekin sama orang. Pokoknya nggak pantas lah. Kamu itu dijelek-jelekin orang. Kamu kan orang begini, dijelek-jelekin sama orang di belakang. Nih, ada yang mengatakan begitu ini menurut ulama yang berqasidah. Qultu, maka aku jawab, qad ata wa ahdasa udhran. Ya, dia tuh zambi indanal i'tizaru. Enggak, dia udah datang, udah terjadi perminta maafan. Ya. Diatnya. Apa? Upetinya, artinya bayarannya. Dosa menurut saya itu minta maaf. Mau di belakang masih ngomong lagi, udah impas, nggak ada urusan. Dia datang minta maaf, selesai. Di belakang mau bagaimana? Dan kita memaafkan, maksudnya selesai. Bukannya kita maksudnya menaruh masih benci lagi, tidak, kosong udah. Kenapa? Karena mungkin orang ngomong di belakang banyak sebabnya. Mungkin karena memang kita jelek banget, tapi dia berani minta maaf, itu sudah bagus. Ya kan ada orang ngalah minta maaf, padahal mah kesalahan kita tidak perlu dimaafkan. Emang jelek banget. Tapi orang itu tunduk-tunduk minta maaf, itu sudah lebih bagus dia. Kenapa jadi kita tidak maafkan? Adapun di belakang masih ya, itu kembali kepada introspeksi diri. Ya, selalu kembalikan kepada diri kita. Idza tadara as-sadiqu ilaika yauman fajawiz man an masawihil katsirah. Ketika teman meminta maaf kepadamu satu hari, maka maafkanlah, lupakanlah kesalahannya yang banyak itu. Fa inna Syafi'iyya rawa hadisan, karena Imam Syafi'i meriwayatkan hadis bi isnadin sahihin anil Mughirah, dengan isnad yang sahih dari Mughirah, anil Mukhtar, dari Rasulullah, annallaha, bahwasanya Allah, yamhu bi'udhrin wahid alfai kabirah. Allah, kita maafin kesalahan orang yang minta maaf, itu kita dihapus oleh Allah itu 1000 dosa besar. Alfa ini bukan 1000, ya, beribu-ribu. Bahwasanya Allah menghapuskan dengan sebab kita dengan sebab satu maafan itu 1000 alpain, ya, 2000 dosa besar. Alpai kabirin. Allah, bagaimana gak enak kita memaafkan orang itu. Warawa Ibnu Majah man i'tadzara ilaihi akhuhu bi ma'ziratin falam yaqbalha kana alaihi minal khati'ah misla sahibi maksin. Barang siapa ada saudaranya meminta maaf kepadanya dengan satu permohonan maaf, dia tidak menerimanya, ya, maka dia mempunyai kesalahan seperti sahibi maksin, seperti pencatut. Maks itu pungli, ya, pungli atau apa ya, orang suka calo ya, ya. Maka kesalahannya seperti itu. Enggak minta maaf doang, salah tuh kita. Ya. Wa min kalami sidi ali al-khawas idza ja'akum akhukum mu'tadziran faqbalu. Ketika saudaramu datang minta maaf, maka terimalah. La siyama in talabihil wukuf. Apalagi kalau dia udah lama minta maafnya, artinya al-wukuf, bertumpu kepada minta maafnya itu udah lama, udah dengan cara macam-macam lah, katakan. Fa in lam yajid ahadukum bi qalbihi riqat, fa in lam yajid ahadukum fi qalbihi riqatan li akhihi falyarji' ala nafsihi bilaw. Kalau salah seorang dari kalian tidak mendapatkan rasa lembut di hatinya untuk memberikan maaf kepada saudaranya, maka introspeksi dirinya dengan mencaci. Berarti ada masalah.
keras amat hati saya yang gak mau maafin. Wal yakullaha, dan katakanlah kepada nafsu, ya'tiki akhuki mu'tadziran fala taqbalih. Saudaramu datang meminta maaf, kamu gak menerima. Pakam waqati anti fi haqqi falam taltapiti ilaihi. Ya, sungguh kamu telah melakukan kesalahan pada hak, artinya menyakiti. Ya, kamu kepada hak dia, ya, kamu sama sekali tidak menoleh kepadanya. Fa anti izan aswa minhu. Berarti kamu wahai diri lebih buruk dari dia. Ustaz, ada acara apa? Santunan. Nah, ini ada waktu lagi tuh. 5 menit cukup. Ya. Kita berhenti di sini sudah. Wa qala ba'duhum al-akh alladhi yuhwiju akhahu an ya'tadhiru ilaihi laysa bi akhi sadiqin. Ini terakhir nih. Ya, saudara yang membuat saudaranya sampai perlu minta maaf, berarti dia ya tidak betul persaudaraannya. Maka jangan sampai orang itu minta maaf. Ya, wala min ahli thariq, apalagi dia orang sufi, orang tarekat, bukan. Ya, orang sufi sebelum minta maaf, maafkan. Fa inna ahli thariq yuqimuna lil khalqil ma'adzir qabla an ya'tazira ilaihim. Karena orang thariq salikin, dia sudah mendirikan, artinya menegakkan permohonan maafnya kepada orang sebelum orang minta maaf. Bahkan sebelum orang salah kita sudah maafkan. Itu sebetulnya akhlak salikin. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.